Zikra di Gunung Sindur ini tetap mempesona di tengah pandemi COVID-19. Karena apa? Yuk, bisakah kita belajar dengan satu bendera yang Anda munculkan di sini? Man ya'rif min ain hadzal liwa. Bendera mana ini? Aywa. Ente orang yang sini. Sini. Biasanya lah hadiah Arif Ustaz. Sini. Hah? Oh itu. Wih, jarang Ustaz yang tahu Ustaz. Kemarin anak roadshow Kak ke Tangerang, Serang, Banten 5 titik 4 hari. Ketika anak tanya ini, jarang satu yang tahu. Ada yang bilang, Pak Happy, itu Brazil. Ketika dia bilang Brazil, kau adalah orang yang ke-215 yang jawabanmu keliru. Orang mengira Brazil. Antum jangan-jangan di otakmu bendera semua kawan. Masya Allah, mabruk. Ini kita catat nih, bersejarah nih, baru ada yang tahu ini. Di Gontor tak ada yang tahu Ustaz. Dikiranya itu bendera Gontor, jangan-jangan bendera Melara Ustaz ya. Pegang mikrofonnya. Bendera apa itu? Solomon. Dari mana antum tahu itu? Belajar. Iyalah. Galak kali jawabannya Ustaz. Takut ada melihatnya. Kepulauan Solomon. Apa yang antum tahu dari Kepulauan Solomon? Bekas jajahan. Terus? Dari kerajaan Inggris. Terus? Wilayahnya dekat dengan Papua Nugini. Terus? Letak di Samudra Pasifik. Terus? Pada tahun 1942 pernah dijajah oleh Jepang. Terus? Dibebaskan oleh pasukan sekutu pada tahun 1943. Masya Allah. Lanjut. Jenderal Yamamoto dari Jepang terbunuh di kepulauan itu. Terus Kak? Salah satu pulau strategis pada penjajahan Jepang. Wait. Ada target utama Jepang paling strategis. Masya Allah. Soalnya, jujur Ustaz, ini surprise bagi anak. Anaknya nggak tahu sedalam itu Ustaz. Dia hafal banget. Masya Allah. Dia sampai hafal RT-RT-nya jangan-jangan di sana ya. Barakallah, jazakallah khair. Anak harus belajar sama antum tentang sejarah ya. Zitu khairan, fadl, julusan. Antum min N? Dari mana? Bogor. Anak kira dari Solomon juga orang ini ya. Fadl, syukran akhi. Barakallahu fiik. Ini bersejarah nih. Anak report langsung live nih, bersejarah dari sekian ma'ad. Baru dia yang tahu nih. Kepulauan Solomon. As we know, kulluna na'lam anna Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Antum tahu mereka diserang wabah dari dulu kawan. Mereka ini tak elok dipandang. Antum lihat kostumnya aja tak enak dipandang. Mereka kostumnya tak elok dipandang. Sampai dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Andaikan wabah datang kepada mereka, mereka tetap semangat nggak? Andaikan ini penyakit datang kepada mereka, mereka tetap punya spirit. Antum tahu ada sampai suatu hari, dengan keyakinan yang luar biasa orang-orang Solomon, mereka ingin menebang pohon yang setebal ini. Tapi mereka tak punya alat. Mereka berteriak, ya Tuhan kami, aku ingin menghancurkan pohon ini. Tapi kami tak punya alat. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat dijelakati menghancurkan pohon ini. Tapi mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. Bukan dengan gergaji. Mereka menghancurkan pohon ini hanya dengan berteriak selama 40 hari 40 malam. Dengan izinmu ya Rabb. Dengan izinmu ya Tuhan kami ini berteriak. Kami yakin dengan teriakan kami ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Biiznillah azza wa jal. Hanya dengan teriakan kawan selama 40 hari 40 malam, pohon yang setebal ini hampir tumbang dan hancur. Biiznillah azza wa jal. Apa hubungannya dengan kita hari ini? Aina tafirrun? Ainal mafar? Di saat pandemi kayak gini kemana kita lari? Fafirru ilallah azza wa jalla. Anak katakan ke seluruh titik Nusantara, kemanapun kita pergi di saat pandemi, yang orang bilang itu, fafirru ilallah. Maka people, anak nggak mau antum kena dengan teriakan kayak gini. Antum sudah terbentuk di Gunung Sindur ini, di Az-Zikra ini, karakternya sudah terbentuk. Antum pulang ke rumah, banyak ekspresi tak elok seperti yang di belakang ini.
Kira-kira bapak ini lagi ngapain? Lagi apa? Siapa yang merasa sebelum ke azikra pernah diteriakin kayak gini sama ayah ibunya? Angkat tangan. Kenceng kali yang angkat tanganmu. Kayaknya sering kali kau diteriakin ya. Antum juga di belakang. Masya Allah. Nah, hadza ilmun minallah, melalui lisan anak yang dhaif ini. Antum ingatkan orang tua antum, kawan. Antum katakan, Bu, Pak, kata Pak Happy Chandra, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif, satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Yuk teman-teman, jangan sampai antum masuk ke rumah antum nanti, di situ banyak teriakan. Antum baru masuk rumah, antum diteriakin, antum dimarahin sama ibu antum. Habis itu keluar bapaknya, dia marah teriak-teriak. Di situ banyak anak yang teriak, ibunya teriak, bapaknya teriak-teriak juga. Itu keluarga tanpa hormon nanti di situ. Maka people, lebih baik antum onkan jiwa raga antum. Teriakan antum seperti teriakan takbir yang digaid oleh MC tadi. Allahu Akbar. Teriakan takbir antum itu akan meluluh lantakan hormon negatif dalam diri kita. You santri baru, lebih baik antum tunjukkan takbir antum Allahu Akbar dengan spirit Al-Quran yang ada di pondok ini, dengan spirit semua kurikulum di dalam ini, maka itu akan menghancurkan hormon negatif. Galau, gelisah, tidak betah. Maka apa yang harus dionkan? Ini dia people. Yang pertama, antum bawa kolam dan kurosa. Oh, ana lupa, nggak mengingatkan Ustaz. Ustaz. Ana juga lupa Ustaz. Oh, yang di belakang putri ada yang bawa kah? Kolam dan kurosa. Oh, ada yang bawa. Yang bawa silakan ditulis. Yang putra, write on your mind. People, kalau antum tanya, Pak Happy, ana ingin sukses Pak, seperti Bapak bilang tadi. Aku ingin nanti saat wisuda, haflatul takhrij, antum khatam Al-Quran, aku dipeluk orang tuaku Pak Chandra, aku harus gimana di Azikra Gunung Sindur? Kunci yang pertama adalah, selama antum berada di Samudra Azikra, antum ikuti sang nahkoda. Jangan sampai antum berhenti di tengah perjalanan. Apalagi antum meloncat sendiri ke tengah samudra tanpa ada kawan. Andaikan antum melihat kawan antum dia meloncat sendiri dari samudra Al-Dzikra, tarik lagi tangannya, yuk ikut bersama kapal kita, bersama sang nahkoda. Sampai nanti antum sampai ke titik pelabuhan, antum semua akan teriak, yes, we are winner, kita menang. Disitulah antum akan merasakan the power, kekuatan yang luar biasa. Antum sukses karena antum selama di Al-Dzikra belajar dengan mind. Afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Semua identik dengan mind. Antum duduk dengarkan sang guru dengan mind. Sambut matahari pagi hari di tanah Gunung Sindur ini dengan mind. Ketika antum masuk ke dalam kelas, terimalah materi guru antum dengan hati. Ikuti nizam di hadal ma'had dengan hati. Banyak orang yang gagal ketika di pesantren karena dia hanya mengandalkan main, tapi hatinya tak ikut berjalan. Dan yang ketiga adalah antum ikan orang Solomon. Mereka dengan keterbatasan, tapi mereka punya spirit. Bisakah kita belajar dari mereka juga? Spirit adalah penting, kawan. Kalau antum tanya, Pak Happy nggak capek Pak? Kemarin dari Tangerang, Serang, Banten hampir beberapa hari. Tadi malam kita ngomong lagi Ustaz di satu halakoh. Sekarang anak ngomong lagi. Setelah ini ke Mahad Nurul Haromain Ustaz. Nurul Haromain itu mahadnya Tuan Guru Bajang Ustaz, yang ada di Caringin Bogor. Ba'da hadza. Atau bilang, Pak Happy gak capek? Anak gak capek, kawan. Kenapa? Karena anak punya spirit. Anak bicara dengan mind, anak bicara dengan hati, dan bicara dengan spirit. Sebelum anak ketemu antum-antum, sebelum anak menaik ke masjid ini, ya Allah, harik lisani wa ahwali lil kalam. Hadza min fadli rabb, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Semua atas izin Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama adalah mind, yang kedua apa? Suaramu low 20% apa? Dan yang ketiga apa? Spirit. Sampai tulisan ini dibeli sama direktur Keong Mas Taman Mini. Dia mengatakan apa? Pak Chandra, aku beli 3 kata itu. Ditempel di Keong Mas Taman Mini, seluruh karyawan, customer service, frontliner, ketika masuk ke area itu, oh iya, kata Pak Chandra, aku harus bekerja dengan mind. Ketika berhadapan dengan orang, oh iya, kata Pak Happy, aku harus berbicara dengan hati depan customer saya. Ketika berangkat dari rumah, dia ingat spirit, oh iya, kata Pak Happy,
Saya harus punya spirit, apapun yang terjadi. Mind, heart, spirit. Karena apa? Karena potret santri di alam pesantren. Tak tahu kalau di Azikra ada santri yang happy banget di pesantren, yang merasa bahagia banget di Azikra, angkat tangan. Yang lain gak bahagia nih. Good. Yang merasa, yang kedua, ini yang paling bahaya kawan. Ada generasi, ini survei loh kayak, survei tim ya, dari Sabang sampai Merauke, kita survei, dari mana kami merasakan karakter Anda, dari mana kami merasakan ekspresi Anda, dari mana kami merasakan you bahagia atau unhappy. Itu karakter antum bisa dilihat dari cara duduk dan solatan matanya. Langsung bergeser duduknya. Jangan sampai anak salah duduk ya Allah, gitu ya. Karena apa? Karena ada santri yang kayak gini. Biasa aja dia. Udah tahu besok mau imtihan, biasa aja. Udah tahu besok mau murojaah, tahfidz, biasa aja. Ada nggak yang kayak seperti itu? Ada. Yang paling bahaya lagi, cemas. Gara-gara COVID, di Gunung Sindur cemas. Hilangkan semua ekspresi ini, people. Dan ini yang paling parah dari semua ekspresi. Jangan sampai antum termasuk generasi lelah. Orang yang lelah berarti dipertanyakan lillahnya kawan. Orang yang lelah berarti dia belum lillah. Lelah wajar nak, tapi jangan larut dalam kelelahan. Karena apa? Kalau santri Gunung Sindur Azikra ini antum termasuk orang yang stres, apa yang terjadi? Ini yang bahaya. Karena Allah sudah menyiapkan namanya prefrontal cortex. Apa itu korteks? Korteks itu antum bisa hafalan Al-Quran, antum bisa mudarosah, antum bisa murojaah karena antum menjaga korteksnya. Kalau korteks ini rusak, antum stres di pondok, antum gak bisa menyelami samudra Az-Zikra yang ada di pondok ini, korteksnya ini akan terganggu. Pak Chandra, apa itu korteks? Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya 1, 2, mulai. Allah karim. Nah, dahi di sini, bukan di sini. Sejak kapan dahi itu hijrah ke belakang? Memang sekarang kita mau hijrah 1 Muharram, tapi gak gitu-gitu banget, brother. Di sini mah bukan dahi, ini nih dahi. Yang antum pegang, di situ ada korteks titipan dari Rabb Azza wa Jal yang harus kita jaga. Jangan dibikin stres korteks itu, Kak. Tercantum dalam Al-Quran, nasiyatin kadhibatin. Nasiyah artinya korteks. Korteks kalau rusak, ini yang bahaya. Apa yang akan terjadi kalau antum generasi putra putri korteksnya rusak? Yang pertama, gejalanya akan muncul. Dia sulit mengatur masa depan. Orang yang korteksnya rusak, gejalanya yang muncul yang kedua apa? Suka murung. Kalau ada di asrama antum, anaknya suka murung aja, diam aja. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga. Dia korteksnya terganggu. Antum tanya orang itu, "Akhi, afwan, korteks ente masih ada apa enggak?" gitu. Kalau dia kayak gitu, Kak. Oke? Dia tidak susah mengasuh mata depan, kemudian juga yang terakhir adalah kurang kreatif. Kak, kalau ada membahas ini bisa setengah jam Ustaz. Tapi ini tak mungkin Anda sampaikan. Tapi Anda minta sebelum azan zuhur jam berapa Ustaz? Di sini? 11? Oke, masih ada waktu. Wait, afwan. Ini kayaknya nggak bisa, nggak harus Anda sampaikan ke antum. Sebelum anak menuju ke segmen closing, setelah korteks terjaga, maka harapannya antum nanti suatu saat akan menjadi orang yang nafi' lil ummah, bermanfaat untuk orang banyak. Berikutnya, operator sudah memberikan signal. Ana lihat Ustadz, di Az-Zikra ini banyak event. Nanti malam acara apa Ustaz Hamdan? Ana di bawah itu tadi. Muharram ya, Muharram. Udah pasti ada MC-nya seperti Ustaz kita tadi. Ana mohon izin Ustaz, kayaknya cocok juga nyampaikan materi MC ini ke aku. Tak perlu pakai laser warna merah. Antum yang ingin mencoba, maju ke depan. Gak ada yang bilangnya coba. Siapa menurut antum? Fadl, ahlan, ahlan. Man? Taib, ahlan, Malik. Insyaallah, tabarakallah. Ta'al huna, kasih mikrofonnya Kak. Yang penting anta duduk di situ sampai nanti udah pegang mikrofon aja Kak ya. Pegang mikrofon. Siapa Kak? Antum sering jadi MC kah?
Belum pernah? Masya Allah. Pegang mikrofonnya. Pertama, kalau antum jadi MC di acara event-event besar, sekalipun acara muhadoroh, ingat Kak, MC tidak ada yang masih menggunakan map. Mapnya warna batik. Apa bedanya antum dengan baca Pancasila dan UUD 45? Gunakan, ini namanya Q card. Apa namanya? Ini lebih elegan. Antum tampil di depan, di belakangnya ada logo Al-Zikra Gunung Sindur. Like this. And then show your smiling. Q card. Dan antum baca. Man ismuka? Muhammad Malik min N. Bandung. Konsul Ustaz, Bandung. Sama-sama orang Sunda. So, kepala dia tah. Di dia tah gitu. Jadi bahasa Sunda kita ya. Angkat mikrofonnya, Syekh. Baca. Itu mah judulnya, jangan dibaca. Nah, ini yang bawah. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Oke. Ada evaluasi sekarang. Sebentar. Kalau antum baca menggunakan skrip 70%, maka kita harus ke audiens. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Itu kan? Jangan sebaliknya. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Pas lihat ke depan, orang sudah nggak ada semua di depan itu Kak. Itu yang bahaya ya. Berikutnya. Angkat lagi power vokalnya Kak. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan. Tenang Kak, jangan buru-buru. Gemetaran Ustaz. Ini pundaknya gemetaran. Tenang Kak. Angkat mikrofonnya. Yuk, tenang Kak, tenang. Angkat suaranya. Mulai. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat, kami persilakan. Masya Allah. Tabarakallah. Berikutnya. Yang terhormat kepada Bapak Saiful Ridwan, kami persilakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dengan segala hormat, kami persilakan. Ana highlight kalimat dengan segala hormat kami persilahkan. Jangan salahkan beliau-beliau nggak maju ke depan saat you jadi MC gara-gara antum mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Pertama kali anak MC Ustaz di istana zaman SBY. Anak MC-nya ala Gontor Ustaz. Karena itu yang anak dapatkan di Gontor. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Lagi geladi kayak gitu Ustaz. Datang polisi militer. Dia megang pundak anak sambil mengatakan, Mas MC ya? Iya Pak. Kamu niat gak jadi MC? Astagfirullahaladzim. Niat Pak. Sakit telingaku. Jangan kau teriak-teriak. Di situ Ustaz Anda dapat ilmu. Datang Mas Tantowi yang mengatakan kalau bicara itu soft but powerful. Berubah anak MC-nya. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Kayak gitu. Dibandingkan kayak tadi. Hadirin dimohon berdiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kismul ilham zaman aneh kayak gitu tadi dulu. Innalillahi. Udah berita duka, dia teriak-teriak, orang semakin berduka mendengarnya kawan. Bisa nggak sih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suasana duka menyelimuti tanah ini. Itu enggak. Suasana duka menyelimuti, selimuti aja dirimu itu kawan udah. Gitu Kak ya. Kita dapat ilmu hari ini ya. Turunkan tangannya. Jadi yang benar adalah dengan segala hormat kami persilahkan. Coba katakan, dengan segala hormat kami persilahkan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Jadi tidak ada yang menggunakan waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, nanti akan maju ke depan bukan kiainya, tapi siapa? Waktu sama tempat maju ke depan bareng-bareng. Kenapa nggak sekalian? Adapun sofa dan taplak meja nanti habis zuhur. Gitu kan? Coba qalidu ba'di. Hada ilmun lakum. Dengan segala hormat kami persilahkan. Katakan sama-sama. Dengan segala hormat kami persilahkan. Kalau nanti antum jadi MC Muhadoroh, mempersilahkan pembicara. Selanjutnya, pembicara yang pertama. Sebutkan namanya dan antum katakan dengan segala hormat kami persilahkan. Masya Allah. Antum tampil di sini memberikan jariah bagaimana? Kebalik antum pegangnya. Tabarakallah. Khalas, tamam. Silakan kembali ke tempat. Allah yubarik fiik. Jazakallahu khair. Masya Allah. Taib.
Itu adalah satu hal yang harus Anda sampaikan depan antum semuanya. Materi public speaking itu biasanya 8 jam Ustaz, baik para guru dari pagi sampai sore itu, atau ada juga 4 jam. Itu diperuntukkan untuk para guru. Oke. Terakhir. Hum yadkhulun al-maskan fi isa'ah Ustaz. Oh, tamam. Ana astabir syuwaya. Badal daqaiq. Teman-teman, sebelum Ana tutup hari ini, antum pilih di antara satu dari antara dua kata ini. Bergerak atau tertinggal? Kenapa? Karena Allah menciptakan alam ini bergerak. Dulu tak mengira kalau di tengah ini ada sebuah pesantren yang hebat seperti ini. Allah yang menggerakkan. Indah sekali alam ini. Antum melihat tanah Palu ini. 8 jam sebelum gempa, kami hadir di situ. Kami katakan ke seluruh warga Palu. Dan mereka mengatakan, Pak Chandra, aku suka gambar itu Pak Chandra di Best Western Koko Palu 8 jam sebelum gempa. Antum tahu apa yang terjadi? Ternyata keindahan itu hancur luluh lantak. Hanya sekian second Allah menggerakkan tanah Palu itu dalam tsunami-nya beberapa tahun yang lalu. Qadarullah. 1 jam sebelum gempa itu terjadi Ustaz, anak flight pesawat, kok tiba-tiba pesawat itu tidak menuju langsung ke Jakarta tapi transit di Makassar. Hada min fadli Rabb. Allah masih menyelamatkan kami di situ 3 orang. Kenapa anak katakan kepada antum? Semua tak bisa mengelak suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Antum ketika satu gambar ini anak munculkan, pernahkah 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu antum menggunakan kostum yang satu ini? Sekarang kostum ini sudah tak ada karena antum generasi alfa, generasi milenial kostumnya udah kayak gini kan. Berikutnya, intinya adalah perubahan sudah terjadi. Zaman sudah berubah. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Spirit 1 Muharram 1443 Hijriah harus menggunakan spirit of hijrah. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Maka hijrahkan strategi pola pikir santri yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Kenapa people? Sebelum I close, sebelum saya tutup, beberapa tahun silam atau seminggu yang lalu santri baru atau 2 minggu yang lalu, antum sudah meninggalkan seragam-seragam ini my people. Yang pertama, dulu antum masih menggunakan seragam ini. Dulu antum masih menggunakan seragam ini. Hari ini ketika orang-orang menggunakan seragam ini, antum kostumnya sekarang kostumnya Azikra Gunung Sindur. Ketika antum masuk ke tanah ini, antum sudah mengatakan selamat tinggal bangku sekolah. Kenapa Pipa anak katakan ini? Setiap orang tua ketika mengantarkan antum ke pondok ini dulu kah? Sebentar Pak. Ana yakin antum pernah dibisikin di telinga antum masing-masing oleh ibumu. Nah, yang bertanya di pondok ini, ibu doakan dari jauhan. Kalimat itu terngiang sampai satu prosesi ini. Yang kakak-kakak kelas pasti antum pengen banget Pak Happy. Aku zikra ini. Pernahkah ini terjadi people? Di Manado. Saat itu anak MC bersama tim gubernur. Antum tahu apa yang terjadi? Ketika satu wisudawan telat dia datangnya ke hari wisuda. Gara-gara apa? Antum lihat tayangan ini dengan cinta, bukan dengan mata. Siapa orang yang terlambat di hari wisuda? Dia bukan orang cum laude nilainya, dia bukan minal mumtazin, tapi yang luar biasa adalah akhlaknya yang luar biasa ketika dia datang terlambat karena dia membawa sang ayah hampir 15 km, dia berjalan menggunakan sepatu roda menuju ke hari wisuda. Antum bisa bayangkan hari itu. Semua mata tertuju kepada sang mahasiswa ini. Dia bukan orang sukses dari akademiknya, tapi dia sukses akhlaknya. Dia mengatakan kepada kami, Pak Chandra, aku ingin di hari wisuda ini, aku sujud di kaki ayahku. Ayahku memang tak bisa berjalan, Pak Chandra. Tapi cintanya istimewa buat aku, Pak Chandra. Sengaja aku bawa. Biar aku jadi saksi bahwa aku membahagiakan walaupun percikan hanya sedikit untuk dia. Dia bersujud di kakinya. Bukankah antum juga bermimpi itu? Di saat hari wisuda, orang tua antum datang, antum memberikan toga terindah untuk dia. Jamaah di masjid yang indah ini,
Antum hadirkan cita-cita antum, biar beliau pun bangga dengan antum. Biar mudir juga bangga dengan antum. Biar orang tua antum pun bangga dengan antum. Bukankah ini juga terjadi? Habis itu anak terbang ke Aceh, Ustaz. Ketika di Aceh, di situ ada kampus UIN Arani di Aceh. Baru 15 menit anak bicara, tiba-tiba dari pojok ada seorang mahasiswi yang akan diwisuda minggu depannya. Dia berteriak, "Pak Chandra, aku ingin seperti orang Manado tadi, Pak Chandra. Aku ingin nanti di wisuda aku berikan toga untuk ibuku dan ayahku, Pak Chandra. Tapi Allah berkehendak lain." Kalimat pembuka anak tadi di sini adalah tajrir riyah bima la tastahi sufud. Angin kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Antum tahu siapa anak itu? Namanya adalah Rina Maharami. Rina Maharami ini adalah seorang mahasiswi yang akan diwisuda minggu depannya. Tapi Allah berkehendak lain. Viral di media sosial hari itu. Anak saksi bersama AMC hari itu. You tahu? Dia sakit menjelang wisuda. Dan dia meninggal dunia sebelum wisuda. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Antum tahu, dia tampil di situ, yang tampil adalah ayah yang hebat. Ketika disebutkan nama almarhumah, ayah itu tampil dengan hebat di situ sambil mengatakan, "Kami bangga punya seorang putri. Dia sarjana dan dia almarhumah. Aku bangga, Pak Chandra. Mohon izin saya naik panggung." Tak ada yang tahu kalau dia akan naik panggung. Saya katakan, "Saya tanggung jawab kalau ada apa-apa. Bapak naik ke panggung." Ambil itu toga sang almarhumah. Dia naik ke atas panggung. Dan semua mata tertuju kepada dia. Semua berlinang air mata negeri tanah rencong hari itu. Ini tayangannya untuk dia. Ketika disebutkan nama Rina Maharami, ayah ini maju ke depan. Dia mengatakan, "Aku bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana dan dia juga almarhumah." Masya Allah. Ayah ini, antum lihat pakaiannya, sangat sederhana. Pecinya sangat sederhana. Tapi cintanya yang istimewa, kawan. Hari ini orang tua antum mungkin lagi bekerja. Mungkin juga ada yang lagi istirahat. Mungkin ada yang lagi sakit. Tapi antum harus ingat, nadinya dia berdetak mendoakan antum di sini, jemaah. Nadinya dia berdetak, "Ya Rabb, aku punya buah hati yang kucinta di tanah Az-Zikra. Ij'alha min aulad solihin was solihati, ya Allah." Itukah doa mereka, dan antum bertahanlah di samudra dzikra ini, people. Sampai antum merasakan atmosfer ini. Hadza min fadlillah. Barakallahu fiikum. Kenapa anak katakan ini? Setiap anak munculkan gambar ini, pasti antum rindukan pelukan ini seperti pelukan anak-anak Makassar, anak-anak Manado, di Sumatera Utara, di Medan, dan di beberapa kota lainnya. Mereka berpelukan langsung mencari orang tuanya karena dia merindukan satu titik dan dia dibanggakan oleh orang-orang sekitarnya. Karena dahsyatnya kekuatan pelukan ketika orang tua antum datang, berikan dia senyuman bukan keluhan. Dahsyatnya kekuatan pelukan itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Hanya 5 detik antum memeluk orang tua antum. Anak punya anak, antum punya buah hati, Ustaz. Antum peluk, wah, alim soleh. Anak kecup itu benar-benar anak alim soleh. Hanya 5 detik kita memeluk anak kita, dahsyatnya luar biasa. Yang pertama, bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua, mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Dan yang ketiga adalah bisa mempengaruhi hormon oksitosin atau hormon cinta. Seperti pelukan sang Nabi dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra setelah Haji Wada hari itu. Hadza min fadli rabb ahibati fillah. Mulai detik ini, bismillah. Kita getarkan takbir, hancurkan hormon negatif dalam diri kita sebelum anak tutup di momen ini. Takbir! Takbir! Nah, orang tua antum di rumah rindu takbir antum, takbir. Masyarakat antum di daerah antum rindu takbir antum. The power of takbir dari Az-Zikra, takbir. Takbir. 102,7 di area Az-Zikra Gunung Sindur. Saya Picandra bersama tim Ustaz 10 orang yang standby di setiap titik hari ini. Mereka sudah live dan mereka sudah standby, dan saat lagi juga akan azan zuhur untuk ke Istiqlal Jakarta. Jadi anak pun harus itu, Ustaz Hamdan, ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Antum masih semangat belajar? Nanti next kalau ada tombol on dari beliau-beliau, Anda datang lagi ke sini. Kita belajar banyak tentang dunia public speaking, dunia bicara,
whatever, dan apapun itu nanti kita pelajari. Hadza min fadlillah. Barakallahu fikum wa juzitum khairan was'adanallahu fid darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.